Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ingin membuat video simulasi program aplikasi tugas akhir 2022 sebagai kesyarat kelulusan untuk dari tugas akhir ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi absensi dan penggajian pada PT Rumaya Sinergi Solusindo. Untuk nama saya Widianti Klimadewi, kelas S8G, NPM 2018 435011067. Untuk nomor handphone saya di 0896 3171 6857. Untuk di sini dosen pembimbing materi saya ada Bapak Rizky Ridwan MKom dan dosen pembimbing teknik saya Ibu Somawati MPD. Baik, kita langsung saja untuk buka aplikasinya. Di sini untuk aplikasinya sudah saya build ya. Jadi tidak perlu membuka dari NetBeans-nya lagi. Untuk dari sini kita halaman pertama itu ada halaman login yang dimana ada dari nama PT tersebut, simbol dari logonya dari PT tersebut. Kemudian kita input user ID-nya. Untuk user ID-nya di sini kita bisa input si adminnya, itu di Widya97 untuk user ID-nya. Kemudian untuk passwordnya, lalu kita show password. Ada login sukses, sign in. Oke, untuk tampilan dari home-nya ini ada data karyawan, data absensi, data jabatan, data gaji, dan laporan. Untuk Rumaya Sinergi Solusindo ini ada logonya, ada tanggal dan jam. Kemudian kita klik di data karyawan. Untuk data karyawan sendiri di sini berisi nick, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, kode jabatan, dan jabatan. Di sini kita bisa di tombol pencarian, kita klik namanya Iqbal Ramadan. Itu ada karyawan laki-laki, Widianti juga, semua ada data-datanya dan jabatannya. Baik, kita lanjut lagi. Di sini ada si Jailani. Ini kita hapus untuk datanya bisa berhasil dihapus. Kemudian kita input untuk dari karyawan baru, yaitu Dian. Jenis kelaminnya perempuan. Untuk alamatnya di sini di Depok. Kemudian nomor teleponnya kita isi. Lalu dari kode jabatannya juga kita langsung cari bisa. Dia sebagai apa? Dia sebagai direktur operasional. Baik, kalau kita simpan, datanya akan muncul di penyimpanan. Kemudian kita bagian cari Dian, sudah ada namanya, sudah tersimpan, jadi kalau diklik sudah muncul semuanya. Kemudian kita lanjut ke data absensi. Untuk data absensi di sini juga sama, kurang lebih di dalam itu ada nick, nama, kode jabatan, tanggal absen, pilih absen, dan keterangan. Untuk nicknya di sendiri di sini juga bisa dicari, dia bisa langsung dicari, yaitu kita klik Dian, kemudian nanti di tanggal absennya sesuai dengan tanggal dia masuk. Contoh untuk hari ini tanggal 26. Kemudian kita pilih klik yang masuknya keterangan masuk. Kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Dian tanggal 26 Agustus dia berhasil masuk. Kemudian kita cari namanya Iqbal. Tanggal 26 Agustus. Contohnya dia nggak masuk, keterangannya sakit. Simpan. Kemudian muncul Iqbal tidak masuk, keterangan itu sakit. Baik, selanjutnya kita ke bagian data jabatan. Di sini ada kode jabatan sama tunjangan jabatan, kemudian ada gaji pokok. Masing-masing bagiannya sudah ada tunjangan jabatannya masing-masing, yaitu direktur beda sendiri di 1 juta, gaji pokoknya 5 juta. Oke, kemudian kita ke bagian data gaji. Data gaji sendiri di sini ada tanggal, nick, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, kode jabatan, sama tunjangan jabatannya, kemudian gaji pokok sama total gaji. Untuk di sini bisa kita bantu cek di tanggal 28. Untuk namanya Dian, tadi anak baru. Total yang dia dapat gajinya yaitu di 6 juta. Jadi tunjangan jabatan sama gaji pokoknya. Kayak gitu kurang lebih untuk pada bagian tabel di data gajinya.
Di sini bisa kita lihat dari masing-masing dari stafnya masing-masing. Kemudian kita langsung ke bagian data laporan. Untuk laporan saya ada 4, yaitu ada laporan data karyawan, laporan data absensi, laporan data jabatan, dan juga laporan data gaji. Untuk yang pertama kita ada di laporan data karyawan. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada logonya, ada nama dari PT tersebut, dan ada alamat dari kantornya. Di sini bisa kita cek yang tadi kita baru input, yaitu ada Dian yang karyawan baru, bisa langsung masuk untuk laporan di data karyawannya. Ada tanggal, tempat, dan waktunya juga, dan hari, mohon maaf. Kemudian balik lagi kita ke laporan data absensi. Data absensi sendiri di sini seperti ini untuk tampilannya kurang lebih. Tadi Iqbal Ramadan dia tanggal 26 tidak masuk dikarenakan sakit. Jadi sudah ada keterangannya, sudah ada laporannya juga. Jadi dari masing-masing karyawan bisa kelihatan untuk dari laporan data ini masuk atau tidaknya. Seperti itu. Kemudian habis dari laporan data absensi kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian kita ke bagian laporan data jabatan. Laporan data jabatan juga sama tampilannya seperti data absensi. Di sini ada kode jabatan, jabatan sama tunjangan jabatannya, serta ada gaji pokoknya masing-masing. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, untuk yang tadi barusan kita input, untuk dari jabatannya masing-masing. Tunjangannya berbeda untuk direktur. Kemudian yang terakhir kita masuk ke laporan data gaji. Laporan data gaji kemungkinan kurang lebih kalau untuk laporan tampilannya tetap sama, tidak ada yang berbeda. Hanya dari masing-masing isinya saja, yaitu ada tanggal gaji, NIK, nama, jenis kelamin, nomor telepon, jabatan, sama masing-masing total gaji yang mereka dapatkan. Seperti itu. Kurang lebih untuk tampilan aplikasi saya seperti ini untuk bagian home-nya. Baik teman-teman, terima kasih semuanya untuk dari presentasi video simulasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf jika memang memiliki kesalahan kata ataupun masih memiliki kekurangan pada aplikasi ini. Seperti itu. Untuk tampilan home-nya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ada home, segala macam. Data karyawan, data absensi, data gaji, dan juga laporan. Terima kasih yang sudah mendengarkan atau melihat dari video ini. Saya terima saran dan masukannya untuk dari aplikasi saya. Insya Allah ingin saya kembangkan kembali untuk dari aplikasi ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.